Kami dari kelompok Stefanus Nolan akan mempresentasikan rancangan komunikasi eksternal korporat PT PAT Buana Alam Tirta atau Gembira Lokasi. Yang pertama, bab 1, profil stakeholder. Visi, misi, dan tujuan. Gembira Loka memiliki visi yaitu melestarikan tumbuh-tumbuhan dan satwa sesuai dengan alam habitatnya, sehingga bisa bermanfaat bagi alam dan kehidupan manusia. Sedangkan misi yang dimiliki berjumlah 10 yang dapat dilihat di website Gembira Loka. PT BAT memiliki tujuan untuk dapat melestarikan serta meningkatkan kesejahteraan hewan termasuk pengembangbiakan satwa di luar habitat. Selain itu, PT BAT berkomitmen untuk terus mengembangkan GLU sesuai cita-cita para pendirinya. Pengelolaan tersebut akhirnya diharapkan membawa kemajuan pesat dari tahun ke tahun. Kemudian, identitas korporat dan reputasi yang diharapkan. Identitas korporat serta reputasi yang diharapkan oleh GLU adalah menjadi perusahaan yang bermanfaat bagi sekitarnya, baik itu masyarakat maupun lingkungan hidup. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang kami lakukan dengan pihak GLU. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan narasumber GLU, yakni Fahmi dan Yosi selaku manajer pemasaran, identitas korporat dan reputasi yang diharapkan PT PAT kepada GLU dituangkan dalam berbagai makna identitas korporatnya, seperti tagline dan logo. Tagline yang dimiliki adalah bukan sekedar rekreasi, sedangkan logo adalah gajah. Kemudian masuk ke dalam upaya untuk membangun reputasi. PT BAT tentunya berupaya menjaga serta membangun citra sebagai perusahaan yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. GLU memiliki dua upaya untuk membangun reputasi. Yang pertama, mentransformasikan reputasi yang diinginkan dalam berbagai komponen identitas korporatnya. Yang kedua, program kerja yang diarahkan pada stakeholder-nya. Melalui berbagai program tersebut, diharapkan GLU bisa memperoleh citra sebagai perusahaan yang berkontribusi dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu identifikasi stakeholder. Identifikasi dan profil stakeholder. Stakeholder eksternal merupakan pihak-pihak di luar perusahaan yang memiliki pengaruh pada jalannya perusahaan. Stakeholder yang dimiliki GLU meliputi yang pertama adalah masyarakat Jogja, yaitu stakeholder eksternal yang paling penting dan juga luas, yang merupakan konsumen atau pengunjung utama di GLU. GLU juga memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat Jogja. Dari sektor demografi, masyarakat Jogja memiliki rentang umur balita hingga orang tua, dan geografi, yaitu masyarakat yang tinggal di kota Yogyakarta. Kemudian yang kedua, sekolah dan institusi pendidikan. Sekolah dan institusi pendidikan dalam hal ini, GLU memiliki program PLS dan SMS. PLS adalah pembelajaran luar sekolah dan juga SMS jadwal masuk sekolah. Dilihat dari aspek demografi, sekolah dan institusi pendidikan terdiri dari pelajar berumur 4 hingga 18 tahun dari range TK hingga SMA. Dari aspek geografi yang bersekolah di DIY dan sekitarnya. Kemudian pemerintah DIY. Dalam hal ini, pemerintah juga memiliki peran mengawasi dan meminta pertanggungjawaban kepada GLU terkait operasional yang diadakan. GLU juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait seperti Dishub, Satpol PP, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perpajakan. Yang terakhir adalah pengunjung, yang memiliki pengaruh besar bagi stabilitas kondisi ekonomi perusahaan. Dari aspek demografis dan geografis, pengunjung yang datang ke GLU bermacam-macam, dari yang balita hingga orang tua dan mana saja di seluruh Indonesia. Oke, lanjut ke bab 3, yaitu analisis situasi dan reputasi korporat. Next. Oke, analisa citra, reputasi, dan identitas korporat. PT BAT melalui GLU selalu menekankan reputasi, citra, dan identitas sebagai perusahaan yang mampu memberikan manfaat bagi makhluk hidup di sekitarnya. Dikutip dari Kuncoro mengatakan bahwa reputasi perusahaan merupakan kumpulan berbagai faktor mulai dari budaya organisasi, modal manusia, tata kelola perusahaan yang baik, dan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga dapat memberikan kesan positif terhadap perusahaan tersebut. Berdasarkan narasumber yang kami wawancarai, yaitu Fahmi, mengatakan bahwa reputasi yang ingin dibangun oleh GLU adalah sebuah tempat rekreasi dengan konsep kebun rojo. Sehingga reputasi yang dibangun dalam hal ini tuh
GL Zoo ingin reputasinya itu baik sebagai kebun rojo sekaligus menjadi tempat rekreasi seperti tertuang di visi, misi, dan tagline-nya. Sehingga masyarakat harus bisa melihat bahwa GL Zoo itu bisa menjadi kebun rojo, bukan hanya kebun binatang. Lanjut. Menurut Gray, citra perusahaan merupakan gabungan atau kombinasi dari persepsi stakeholder serta sikapnya terhadap suatu badan usaha. Berdasarkan wawancara kami terhadap masyarakat sekitar GL Zoo, yakni Agianti, beliau mengatakan bahwa citra yang disampaikan oleh GL Zoo adalah kebun binatang yang berada di Yogyakarta. Selain itu, menurut Agianti dan Mina sebagai masyarakat yang tinggal di GL Zoo masih pasif dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Hal tersebut yang membuat citra dari GL Zoo ini sedikit tercemar atau menurun di masyarakat. Dalam hal ini, PT BAT sebagai salah satu perusahaan di Yogyakarta lebih mementingkan citra perusahaan di mata pengunjung ketimbang masyarakat. Lanjut. Oke, masuk ke identitas korporat. Identitas korporat merupakan salah satu unsur dalam membangun reputasi sebuah perusahaan. Nah, menurut pemaparan Fanny, selaku narasumber yang kami wawancarai, beliau mengetahui GL Zoo sudah sejak SD. Dalam hal ini terlihat bahwa dalam hal identitas korporat, GL Zoo sudah terdengar sejak zaman dahulu, terutama terkait dengan nama perusahaan Gembira Lokazu. Selain itu, berdasarkan wawancara kami dengan Wina, beliau memandang bahwa GL Zoo memiliki identitas yang kuat karena dikenal sebagai tempat hiburan bagi masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa reputasinya dibangun sebagai tempat hiburan bisa dikenali dan dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat sekitar. Lanjut. Ya, masuk ke analisis situasi. Potensi eksternal tentunya tentunya GL Zoo juga memiliki potensi eksternal sebagai sebuah perusahaan. Menurut Hafiz, potensi adalah kemampuan atau keberhasilan yang belum diperlihatkan serta diperkenalkan secara umum atau karunia yang tersembunyi. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan pengunjung, potensi eksternal yang dimiliki oleh GL Zoo adalah bagaimana GL Zoo merupakan kebun binatang yang memiliki fasilitas terlengkap serta koleksi satwa yang juga terlengkap di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Potensi eksternal ini sekaligus menjadi keunikan serta ciri khas yang dimiliki oleh GL Zoo sebagai salah satu lembaga konservasi yang ada di Indonesia. Lanjut. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap reputasi organisasi. Dalam konteks eksternal, dari beberapa kali wawancara kami dengan narasumber, stakeholder eksternal PT GL Zoo, keunikan yang dimiliki adalah menjadi kebun binatang terlengkap dari sisi fasilitas serta koleksi satwa. Selain itu, fasilitas yang lengkap membuat GL Zoo juga menarik di mata pengunjung, sehingga pengunjung juga akan merasakan kenyamanan di sana. Namun, di sisi lain, GL Zoo juga memiliki kelemahan. Yang kelompok temukan, berdasarkan hasil wawancara dengan Fahmi, Minah, dan Fanny, pertama, masyarakat merasa terganggu dengan bau yang tidak sedap yang berasal dari bus pengunjung dan dihasilkan dari tumpukan sampah milik GL Zoo. Nah, di sisi lain, GL Zoo juga masih pasif dalam berinteraksi dengan masyarakat, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. GL Zoo juga memiliki peluang yang sekaligus menjadi daya tarik tersendiri bagi para stakeholdernya, terutama stakeholder eksternal. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan pengunjung, GL Zoo memiliki peluang yang sangat besar dikarenakan memiliki keunggulan, yakni kebun binatang terlengkap se-Jawa Tengah. Hal ini menjadi ancaman karena LSM memberikan ancaman karena berpotensi menimbulkan citra yang buruk terhadap perusahaan yang bergerak di bidang rekreasi satwa. Next. Kita masuk ke bab 4, strategi pesan. Di sini sebelumnya identitas GL Zoo itu dikenal melalui logo, tagline, seragam, hingga budaya kerja. Padahal ini dilihat dari visi misi dari GL Zoo, kami melihat bahwa identitas korporat yang dibentuk itu sudah dikatakan baik ya, karena mungkin tinggal ditingkatkan kembali dari efektivitasnya. Selain itu, GL Zoo juga sudah melekat di mata masyarakat, di mana dia memiliki identitas korporat sebagai kebun binatang yang memberikan manfaat bagi kehidupan alam dan satwa.
Maka kami melalui hal ini akan menarik pesan kunci utama yaitu bermanfaat. Namun di sisi lain, GLZU juga memiliki isu eksternal, di mana pasifnya komunikasi yang dilakukan terhadap masyarakat sekitar. Dan hal itu juga dibuktikan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan terhadap masyarakat sekitar. Selain itu, dari GLZU sendiri, yang paling terasa itu hanya mereka melakukan komunikasi pada hari-hari raya besar tertentu seperti Idul Fitri dan Lebaran. Dan mereka juga telah hanya melakukan sosialisasi dengan perwakilan warga, RW, dan RT. Sehingga di sini terlihat bahwa GLZU di sisi lain memberikan manfaat, namun mereka kurang mengimplementasikan nilai manfaat kepada stakeholdernya, khususnya kepada masyarakat. Next. Dalam hal ini pesan kunci yang bisa diambil, bagaimana penulis memutuskan untuk mengambil pesan kunci, tingkatkan kepekaan terhadap sekitar. Dikarenakan berdasarkan hasil penelitian, hasil wawancara, penulis mendapati GLZU memiliki isu terkait dengan keaktifan mereka di masyarakat sekitar. PT BAT juga memiliki isu terkait dengan stakeholder eksternal yang mana GLZU kurang aktif terhadap masyarakat, di mana kurang membuat suatu program yang melibatkan peran masyarakat. Melalui pesan tersebut, di sini pesan yang menjadi kunci bahwa dapat mengajak PT BAT melalui GLZU untuk lebih dapat aktif dan dekat dengan masyarakat. Sehingga kepekaan terhadap masyarakat sekitar perlu ditingkatkan sehingga eksistensi PT BAT bisa dipertahankan. Next. Pesan turunan yang bisa kami ambil dari pesan utama tersebut, penulis menyusun pesan turunan yaitu aktif memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Pesan ini disusun berdasarkan latar belakang isu yang telah menerpa GLZU, yang mana kurangnya kepedulian dan keaktifan komunikasi tersebut. Melalui pesan ini, GLZU juga diharapkan mampu secara konsisten mengimplementasikan nilai perusahaan yang dianut pada semua stakeholdernya mengenai kemanfaatan khususnya. Terus pesan turunan tersebut diharapkan mampu mendorong GLZU untuk bisa memahami kondisi masyarakat sekitar dan aktif berkontribusi pada kebutuhan mereka. Next. Struktur pesan komunikasi eksternal. Dalam hal ini, struktur pesan pada rancangan komunikasi eksternal itu kami akan menyusun menggunakan struktur pesan AIDA menurut Rofik. Ada attention, interest, desire, dan action. Di sini melalui pesan turunan aktif memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Yang pertama ada attention, di mana aktif memberikan manfaat itu hal yang penting loh. Terus yang interest, kita mengambil pesannya apalagi memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Desire, dengan kita aktif memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, mereka juga akan memberikan feedback yang baik ke perusahaan. Keempat, action, jadi tunggu apa lagi? Yuk aktif memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Tagline organisasi, kami sebagai kelompok memilih dari pesan turunan yang sudah dipaparkan, yang sudah ditentukan tersebut, kami akan membentuk slogan atau tagline. Dalam hal ini kami memilih aktif bermasyarakat sebagai tagline yang penulis usulkan untuk program komunikasi eksternal bagi GLZU. Selanjutnya kita masuk ke bab 5 yaitu strategi media. Next. Dalam menyebarkan pesan-pesan yang sudah disusun oleh penulis, tentunya penulis membutuhkan suatu media untuk dapat menyebarkan pesan tersebut. Penulis memutuskan untuk memakai media berupa poster, banner, media sosial, dan juga pengeras suara. Menurut Firmansyah, media luar ruang atau poster dan banner tersebut memiliki kelebihan yaitu adanya fleksibilitas yang tinggi, pengulangan terpaan tinggi, biaya rendah, dan juga selektivitas posisi yang baik. Poster dan banner ini merupakan sebuah media yang fleksibel untuk dipakai. Selain itu, pemasangannya juga bersifat insidental maupun sementara, sehingga biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu mahal atau relatif rendah. Kemudian media poster dan banner yang berisikan pesan-pesan ini mampu untuk meningkatkan awareness dari masyarakat mengenai program-program yang akan dilaksanakan. Strateginya, banner dan poster ini nantinya akan kita pasang seefektif mungkin di berbagai tempat yang strategis, misalnya seperti di depan gapura GLZU maupun di sudut-sudut rumah warga. Namun pada dasarnya tata cara pemakaian banner ini di letak-letak yang sekiranya nyaman
di masyarakat sehingga tidak mengganggu kegiatan masyarakat. Kemudian selain itu penulis juga mengusulkan penggunaan media sosial sehingga dapat mengirimkan informasi pada masyarakat secara lebih cepat dan luas. Penggunaan media sosial ini terutama khususnya WhatsApp, media sosial WhatsApp, karena media sosial WhatsApp ini dinilai banyak dimiliki oleh warga sekitar di GL Zoo, sehingga dalam penyampaian pesan atau informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan dan program komunikasi yang akan dilakukan akan lebih cepat. Sebagai asumsi, dalam setiap rukun tetangga atau rukun warga terdapat grup-grup WhatsApp, sehingga melalui dari situ ketua RT ataupun RW bisa langsung memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan dengan cepat. Lalu kemudian dengan adanya fitur broadcast juga turut membantu untuk membagikan adanya desain-desain poster maupun juga banner. Kemudian terakhir, penulis juga memanfaatkan adanya pengeras suara dalam menyebarkan informasi kepada pesan atau target sasaran. Next. Nah, kemudian penulis juga memanfaatkan media pengeras suara dalam menyebarkan informasi. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi adanya orang-orang yang masih kurang melek teknologi atau masih gaptek seperti orang tua ataupun lansia. Sehingga mereka yang memiliki keterbatasan akan akses media sosial juga dapat diakomodasi dengan cara memakai pengeras suara yang ada di masjid maupun di balai desa ataupun milik warga setempat. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke program komunikasi. Next. Jadi berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya, kita bisa memahami bahwa fokus permasalahan yang ada di GL Zoo adalah pasifnya perusahaan PT BAT atau GL Zoo yang cukup jarang atau pasif untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat sekitar. Maka dari itu penulis membuat sebuah program komunikasi supaya GL Zoo bisa memperbaiki citra pasif di mata masyarakat, yaitu penulis membuat program komunitas. Dalam hal ini program komunitas didefinisikan oleh McNamara, yaitu sebagai kegiatan yang diarahkan pada komunitas tertentu yang memiliki sinergitas dengan value organisasi untuk memberikan pengalaman yang berkesan. Nah, kami memilih program komunitas karena melalui program komunitas kami berpikir bahwa GL Zoo bisa mengimplementasikan berbagai value perusahaan dengan memberikan beberapa manfaat, tentunya yang masih berhubungan dengan alam. Nah, program komunitas yang kami usulkan adalah berjudul GL Zoo Rangkul Masyarakat. Program ini diadakan sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan pasifnya GL Zoo pada kegiatan masyarakat sekitar dengan membuat beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dalam hal ini, program akan dilaksanakan dengan tetap membawa value GL Zoo yang diperoleh dari visi, misi, ataupun budaya perusahaan yang dianut. Yang dalam hal ini tetap berhubungan dengan lingkungan alam. Nah, dalam kurun waktu 1 tahun akan ada 2 fokus kegiatan yang berbeda namun masih dalam satu rangkaian yang sama. Kegiatan pertama yaitu edukasi dan bantuan alam. Nah, dalam kegiatan pertama ini fokus kegiatan akan diarahkan untuk mengedukasi dan menambah wawasan dari masyarakat sekitar akan pentingnya menjaga satwa dan lingkungan alam. Sesuai definisi program komunitas, program pertama ini akan menjadi implementasi dari fokus concern dari perusahaan PT BAT atau GL Zoo, yaitu memberikan edukasi mengenai lingkungan. Nah, nantinya dalam program ini GL Zoo akan membentuk sebuah tim kecil yang memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama anak kecil sampai remaja, dengan membawa satwa secara langsung untuk hadir ke tengah-tengah masyarakat, disisipi dengan games, hadiah yang menarik, dan beberapa diskusi lainnya sehingga masyarakat bisa berinteraksi secara langsung dengan satwa dan bisa memahami pentingnya untuk menjaga lingkungan. Dan program ini pun akan dilaksanakan secara berkala setiap sebulan sekali dengan membawa hewan-hewan tertentu yang berbeda. Kami membuat program ini karena berdasarkan wawancara kami melihat bahwa
memiliki minat yang besar untuk bisa mengunjungi GLZU, namun karena ada yang keterbatasan dana dan keterbatasan situasi, maka mereka tidak bisa mengunjungi GLZU dengan mudah. Maka dari itu GLZU datang langsung ke masyarakat memberikan manfaat sekaligus memperbaiki citra mereka yang dianggap pasif. Selanjutnya, program turunan kedua dari GLZU adalah peduli fasilitas publik. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang harus dilakukan oleh GLZU dalam upayanya untuk terlibat dalam masyarakat. Sebagai program komunitas, GLZU masih tetap membawa value perusahaan yang dalam hal ini diambil dari visi misinya, yaitu kemanfaatan. Melalui program peduli fasilitas publik, GLZU nantinya akan membantu masyarakat untuk bisa mengembangkan fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungan sekitar mereka, seperti renovasi musola, tempat sampah, hingga halte, tempat atau fasilitas lainnya. Nah, maka dari itu hal ini sesuai dengan salah satu value dari GLZU, yaitu memberikan kemanfaatan, yang dalam hal ini kemanfaatan diperoleh dengan adanya perbaikan fasilitas publik di masyarakat Umbul Harjo. Next. Program ini dilaksanakan karena berdasarkan hasil wawancara, penulis melihat bahwa masyarakat masih mengeluhkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar GLZU. Seperti salah satunya tidak adanya tong sampah, sehingga hal tersebut bisa mengotori lingkungan sekitar dari masyarakat Umbul Harjo sendiri. Maka dari itu GLZU sudah seharusnya peka dan membantu masyarakat untuk bisa meningkatkan fasilitas mereka. Nah, lalu untuk bisa menjalankan program ini, terdapat beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan. Sesuai dengan AIDA, tahapan program awal komunikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk membentuk suatu awareness atau atensi dari target audiens masyarakat Umbul Harjo. Nah, tahapan pertama ini diisi dengan penempelan media berupa banner dan poster yang dipublikasikan secara masif di berbagai tempat-tempat strategis yang dapat menarik perhatian masyarakat, namun tidak mengganggu kenyamanan dari masyarakat itu sendiri. Nah, dalam menggunakan media luar ruang ini diharapkan masyarakat bisa membangun awareness. Diharapkan GLZU dapat membangun awareness dari publik dan masyarakat bisa mengetahui informasi-informasi awal mengenai program-program yang akan disusun untuk masyarakat itu sendiri. Nah, pesan-pesan dalam media ini pun akan disusun dengan kalimat-kalimat yang singkat namun dengan nuansa yang menyenangkan. Misalnya kalimat ayo jumpa dengan satwa yang unyu, ketemu garaga secara langsung, atau ayo belajar satwa, dan lain sebagainya. Salah satunya yang bisa kita lihat di PowerPoint. Nah, beberapa kalimat tersebut merupakan kalimat ajakan yang persuasif sehingga bisa membangun kesadaran masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan yang sudah direncanakan. Lalu tahapan kedua untuk membentuk interest atau ketertarikan target audiens masyarakat. Dalam hal ini, pada tahap ini, GLZU akan menggunakan media sosial WhatsApp untuk semakin menambah terpaan informasi pada masyarakat sekaligus mendorong ketertarikan mereka untuk mengikuti program. Melalui WhatsApp, nanti GLZU bisa mengirimkan pesan-pesan broadcast yang disalurkan melalui grup-grup masyarakat. Nah, dalam pesan-pesan tersebut, nantinya akan ditambahkan unsur-unsur manfaat yang akan didapatkan masyarakat dengan mengikuti kegiatan yang telah direncanakan. Nah, dengan adanya manfaat yang telah dipaparkan tersebut, diharapkan hal tersebut bisa membentuk rasa keinginan dari masyarakat untuk mau bergabung dan berkontribusi secara langsung di program-program yang telah direncanakan. Seperti itu. Selanjutnya, pesan pada proses desire pada program komunikasi ini berfungsi untuk mengingatkan kepada perusahaan bahwa dengan memberikan dampak atau manfaat bagi masyarakat, maka mereka akan memperoleh respon yang baik dari masyarakat.
Pada tahap ini, kelompok memanfaatkan media banner yang nantinya dipasang di tempat-tempat yang strategis seperti kantor, tempat parkir, hingga spot-spot satwa tertentu. Isi banner nantinya akan bertuliskan kalimat yang mengandung bujukan bagi perusahaan untuk lebih memberikan sesuatu atau manfaat bagi masyarakat. Kemudian pada tahap terakhir adalah action. Pada tahap ini, seluruh target sasaran program komunikasi melakukan aksi sesuai dengan inti pesan yang ingin dicapai, yaitu melakukan program GLZU rangkul masyarakat. Kemudian kegiatan kedua adalah peduli fasilitas publik. Program tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan keaktifan serta kepekaan perusahaan GLZU untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar GLZU. Dalam kegiatan ini dilakukan adanya renovasi, pembangunan fasilitas publik sehingga beberapa suara dari masyarakat dapat ditampung dan diakomodasi. Tentunya kegiatan ini dimaksudkan agar relasi serta peran GLZU di lingkungan sekitar dapat terus berlanjut, terutama dalam hal memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar. Kegiatan peduli fasilitas publik ini sebagai bentuk program komunikasi yang dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap GLZU sebagai sebuah perusahaan yang bertanggung jawab dan turut untuk peduli serta merawat lingkungan di sekitarnya. Kemudian kita masuk di penutup, next. Ada kesimpulan, PT Buana Alam Tirta ini merupakan sebuah perusahaan yang besar yang bergerak di bidang wisata satwa. Melalui Gembira Lokasi ini, PT BAT berusaha untuk mendapatkan profit. Namun, sesuai dengan visi misinya, PT BAT ini tidak hanya mencari profit, tapi juga memberikan manfaat. Maka ketika timbul adanya isu dari masyarakat bahwa PT BAT melalui GLZU ini merupakan perusahaan yang pasif, tentu menjadi presiden buruk bagi perusahaan. Maka dari itu, kelompok merekomendasikan adanya beberapa rancangan komunikasi internal yang baik untuk dilakukan oleh PT BAT, sehingga dapat lebih dekat dengan masyarakat dan dapat lebih peduli dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga PT BAT akan mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat dan akan menjaga dan akan menjaga eksistensi dari PT BAT. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.